hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saat mulai. Oke, silakan dulu, Pak. Terima kasih. Baik, kepada seluruh siswa kami, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kira-kira ada yang absen hari ini? Iya. Semua dia? Ada, Pak. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya kita lebih semangat untuk belajar. Setuju ya? Setuju, Pak. Supaya lebih semangat kita dalam pembelajaran kita hari ini, kita sebentar dulu aspriti ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri dulu sebentar. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang bisa dan berakhlak mulia, berdiri global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang bisa dan berakhlak mulia, berdiri global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Silakan duduk anak-anak. Coba kita berikan aplaus. Nah, sedikit mengenai daripada profil Pancasila kita ya untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, materi kita pada hari ini membahas mengenai pertemuan kita mengenai rangkaian arus syara. Rangkaian arus syara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya anak kami nanti bisa mengadakan daripada sebuah proyek ya. Tapi sebelum kita masuk di dalam mengenai rangkaian arus syara, kira-kira ada yang tahu mengenai pembelajaran kita minggu lewat? Ya. Pelajaran yang lewat mengenai arus listrik. Mengenai arus listrik. Pastikan ya, pelajaran kita minggu lewat mengenai arus listrik. Nah, arus listrik itu di mana sering kita jumpai? Terus mana lagi? Lagi? Ya. Nah, jadi arus listrik itu contoh sederhananya pada ruangan ini sekarang kan kita lakukan ada arus listrik. Nah, kira-kira ada yang ingat pelajaran kita minggu lewat mengenai arus listrik? Ya. Ya, arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang mengalir pada sebuah alat. Itu mengenai daripada muatan daripada arus listrik. Nah, arus listrik ini ada dua bagian dia. Jadi arus itu ada dua dia. Ada dikatakan dengan pertama ada arus syara. Yang kedua ada arus bolak-balik. Nah, arus syara ini disebut juga dengan arus DC. Itu ya. Jadi kalau dikatakan arus DC itu sama dengan arus syara. Kemudian ada arus bolak-balik. Kalau arus bolak-balik ini disebut juga dengan arus AC. Nah, arus syara ini atau arus DC ini di sini singkatan daripada direct current. Ya, ini AC ini disebut juga dengan alternatif current. Nah, itu mengenai pembagian arus listrik. Jadi ada dua bagian dia, ada arus syara, ada arus bolak-balik. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai rangkaian arus syara. Bagaimana sesungguhnya dengan rangkaian arus syara itu kan gitu kan? Nah, tadi kita sudah menyatakan bahwa arus listrik itu kita temukan ada di ruangan ini, di lab ini, kan begitu kan? Arus itu kan dialiri melalui penghantar, kan begitu kan? Mengalir dia melalui penghantar. Kemudian makanya ada di ruangan ini dari dalam bisa menyala, gitu ya? Di mana lagi?
kita temukan ada beberapa asumsi tadi saya katakan di rumah, di tempat, di laptop, begitu ya? Di laptop misalnya kita mencharger, maka dialirkan oleh aliran listrik, makanya laptopnya bisa menyala. Nah, maka pada materi ini yang perlu kita perhatikan, ya, pada model pembelajaran pada hari ini yang mau kita kupas mengenai model pembelajaran yaitu project, ya, membuat produk nanti kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai daripada yang pertama peserta didik mampu membuat proyek. Nah, jadi nanti anak-anak kami bisa membuat sebuah proyek, ya, membuat sebuah proyek yang dirangkai dia. Nanti anak-anak kami bisa merancangnya bagaimana membentuk sebuah proyek yang menghasilkan sebuah proyek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak kami sudah menyatakan misalnya lampu di rumah, lampu di led. Nah, ini nanti kalau kita buat dia mengenai lampu tidur. Kemudian yang kedua, anak-anak kami mampu menyusun perencanaan proyek rangkaian arus syara dengan baik dan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau anak kami mampu mengkomunikasikan hasil percobanya. Nanti setelah dirancang proyeknya, dibuat proyeknya, baru dikomunikasikan, ya, dipresentasikan. Artinya nanti anak-anak kami mempresentasikan apa yang kalian buat, ya kan? Yang keempat, peserta didik atau anak-anak kami mampu mengevaluasi, artinya pada proyek yang kalian buat. Nah, apakah itu nanti lampunya hidup atau mati, atau proyeknya berhasil atau tidak? Tapi yang kita inginkan proyek kita berhasil. Nah, itu mengenai daripada arus syara. Nah, arus syara itu bagaimana kira-kira arus syara itu? Nah, bagaimana kira-kira arus syara itu? Nah, arus syara itu merupakan aliran listrik yang mengalir dalam satu arah tetap pada rangkaian tertutup. Itu arus syara. Sedangkan arus bolak-balik yaitu arus listrik yang memiliki arah arus listriknya yang berubah-ubah atau secara bolak-balik. Itu arus bolak-balik. Itu kira-kira ya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh mengenai daripada arus syara ini, ya kan? Sebelum kita melihat bagaimana rangkaian arus syara ini, maka Bapak pada kesempatan ini akan melakukan yang namanya pretest, ya, pretest. Oke, baik. Silakan soalnya dulu sebelum kita lebih dalam membahas mengenai rangkaian arus syara. Ditulis nama kelas. Kalau ada soalnya kurang jelas, bertanya sama Bapak ya. Nanti sudah ya, semuanya sudah ya. Oke, ini mengenai daripada soal pretest. Sebelum kita lebih dalam belajar mengenai rangkaian arus syara. Nah, baik, supaya lebih luas kita mengenai rangkaian arus syara. Coba diperhatikan mengenai video pembelajaran kali ini. Tadi kan sudah dilihat bentuk solid testnya.
Apa kalian tonton dari video itu? Apa yang kalian lihat dari situ? Sudah bisa ditangkap kalian melihat video itu? Belum? Diulang sekali lagi. Ya, oke sekali lagi ya. Tapi diperhatikan videonya betul-betul. Apa yang kalian lihat di video itu? Ya. Oke. Apa kalian lihat dalam video itu? Ya, mengenai arus siaran. Nah, tadi sudah saya Bapak kupas tadi yang pertama bahwa arus itu ada dua bagian, arus siaran dan juga arus bolak-balik. Ini lebih dalam lagi mengenai arus siaran. Nah, di sini dikatakan dia mengenai arus siaran tadi, ya kan? Arus siaran itu aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertentu. Kemudian ada beberapa komponen sumber arus dan siaran. Misalnya yang sering kita jumpai di mana? Ada di baterai atau sumber daya sejenisnya. Misalnya ada di resistor, ya kan? Saklar dan komponen lainnya. Artinya resistor itu di tempat komponen elektronika. Misalnya kalian kan jurusan RPL, kan gitu kan? Rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kalian misalnya praktek di lab kan itu kan menggunakan komputer kan gitu kan. Nah di dalam elektronika ini, misalnya laptop, ya kan? Itu di dalamnya itu ada terdapat komponen rangkaian elektronika dan ada di situ yang namanya resistor, ya kan? Resistor. Nah, di mana lagi terdapat mengenai arus listrik itu yang mengenai komponen elektronika, mengenai resistor. Misalnya di sekolah kita ini ada jurusan TBSN, teknik bisnis sepeda motor. Di teknik bisnis sepeda motor ini atau sepeda motor ini ada juga kelistrikannya. Makanya sepeda motor itu bisa menyala, yaitu sumber arus listriknya itu dari mana? Dari baterai. Ya kan, dari baterai. Kemudian ada juga di jurusan kita ada teknik kendaraan ringan, ya kan? Pada mobil itu juga sumber arus listriknya itu bersumber dari baterai, ya kan? Makanya ada dinamo start dia. Nah, itu mengenai daripada contoh-contoh yang sederhana yang kita temukan di dalam jurusan kita. Ya, lagi kita ini jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian mengenai arus siaran ini juga yang pertama apa? Lampu mobil menerima arus dari baterai mobil. Nah, ini tadi yang Bapak bilang, ya. Mobil ini menerima arus siaran atau kelistrikannya dari baterai. Kemudian apa lagi? Ketika kita mengisi, nah, kalau misalnya ponsel atau handphone, ya kan? Kan maunya handphone kita robek, habis baterai, ya kan? Maka kita charger, maka terjadi pengisian. Dimasukkan dengan arus listrik, arus siaran, ya. Kemudian apa lagi? Laptop dengan menggunakan charger. Nah, seperti laptop Bapak ini yang kalian lihat. Kemudian apa lagi? Perangkat elektronika seperti apa? Tadi? Apa lagi? Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Ya, itu mengenai contoh-contoh pada rangkaian arus siaran. Nah, pada rangkaian arus siaran ini, dalam arus siaran ini ada yang dinyatakan dengan yaitu hukum Ohm. Hukum? Coba semua, hukum? Apa kira-kira hukum Ohm itu? Bunyinya? Satu orang, siapa bisa?
Ya, silakan. Menyatakan bahwa besarnya tegangan dalam satu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir melaluinya. Dengan kata lain, semakin besar tegangan, semakin besar pula kuat arus yang akan mengalir. Oke, terima kasih. Nah, itu menurut hukum Ohm, ya. Menurut hukum Ohm, kalau besarnya tegangan dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir melaluinya, artinya semakin besar tegangannya, maka semakin besar juga kuat arus. Jadi kalau semakin besar tegangannya yang diberikan, maka arusnya juga bertambah besar. Nah, maka pada hukum Ohm ini ada dibuat formulasinya, atau dalam sistem matematikanya juga di sini bahwa hukum Ohm itu yaitu I sama dengan V per R. Itu mengenai daripada kuat arus listrik. Pada hukum Ohm, I sama dengan V per R. I itu sama dengan kuat arus listrik. Dalam satuannya ampere, V itu sama dengan tegangan. Dalam satuannya volt. Kemudian kayak itu hambatan. Dalam satuannya Ohm. Ohm ya, bukan Ohm yang di luar sana, tapi Ohm. Itu ya. Nah, itu untuk hambatan. Nah, berikutnya pada arus searah tadi, rangkaian arus searah tadi ada terdapat dia dua bagian. Pada rangkaian arus searah itu ada yang dikatakan dengan rangkaian seri, ada dikatakan dengan rangkaian paralel. Nah, kira-kira bagaimana bentuk rangkaian seri itu? Perhatikan di sini. Kira-kira seperti apa rangkaian seri itu? Ya, maka rangkaian seri itu dapat diperhatikan dari titik A ke titik B ke titik C ke titik D. Ada berapa hambatan dia? Tiga. Ada R1, ada R2, ada R3. Disusun bagaimana? Hah? Searah atau berliku-liku ya? Ya, searah atau tidak? Nah, ini dalam bentuk rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Nah, setelah disusun dia rangkaian serinya, sejajar dia, maka dihubungkan dengan apa? Ada V total juga, atau baterai bisa dihubungkan dengan baterai, atau bisa dihubungkan dengan arus listrik dia, kalau langsung, ya itu tergantung pada sumber arus listrik. Nah, kemudian ada dikatakan dengan rangkaian paralel. Nah, perhatikan, apa bedanya bentuk rangkaian paralel dengan rangkaian seri tadi? Yuk, apa bedanya bentuknya? Sama nggak bentuknya rangkaian seri tadi dengan rangkaian paralel? Ya, apa yang membedakan? Ya, satu orang, bintang. Ya. Kalau rangkaian seri diatur secara berurutan, Ya. paralel diatur secara bersamaan. Iya, terima kasih. Dengan tentang dulu. Kalau dia seri dia disusun secara berurutan, ya kan? Tapi kalau rangkaian paralel dia ada di titik percabangan dia, ya kan? Ini perhatikan dia. Ada di titik percabangan. Ada dia, misalnya ini R1 ke atas, ada R2, ada R3, R4. Ya, ada R1, R2, R3 dan R4. Baru dihubungkan dengan sebuah baterai atau tegangan dia atau menghasilkan dia arus listrik. Nah, maka pada kesempatan ini, maka rangkaian paralel itu dia ada di titik cabangnya dia. Sama halnya kalau misalnya di sekolah ini, ya kan? Ada sumber arus listrik masuk. Kemudian dibagi dia. Ada yang ke lab IPA, ada yang ke kantor, ada yang ke ruangan seperti RPL 3, ada seperti RPL 1, ada seperti RPL 4, kemudian ada yang ke bengkel TKL, bengkel TBC, dan ada yang ke lab komputer untuk RPL. Jadi dibagi-bagi dia. Itu dikatakan dengan rangkaian paralel. Diparalelkan dia. Sudah ya? Nah, itu mengenai daripada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, supaya lebih mengerti, maka kita coba pada hari ini membuat sebuah proyek. Sebuah proyek, ciptakan sesuatu proyek yang akan menjadi tugasmu pada kesempatan ini. Bisa ya? Nah, ini saya bagi LKPD lembar kerja peserta didik. Satu. Oh ya, sebelum apa coba dibentuk dulu kelompoknya, dibentuk sebelum Bapak
sebagai KPD. Coba dibentuk kelompoknya. Ya, satu kelompok berapa orang? 5 orang ya, pas ya. Oke, ini satu kelompok. Ya, terus. Perhatikan di lampirannya itu gambar apa dia? Lampu tidur. Nah, kira-kira seperti itu nanti yang akan kalian rangkai, yang akan kalian buat sebuah produk. Tapi kalian membuat produknya sesuai dengan yang kalian rancang, ya kan? Rancang, dipikirkan, direncanakan kelompok itu. Kira-kira apa yang mau saya buat nanti ya? Itu seperti apa ya? Ya. Oke, alat-alatnya ini saya bagi. Ada stick ya, ini ya. Stick. Kalau kurang di kesalahan ini ya. Alatnya ya, sudah semua alatnya. Sudah bisa kalian pikirkan, kalian rencanakan apa yang berbuat, sudah ada yang ide? Sudah ya? Kelompok satu mana kelompok satu? Ya, sudah ada mau direncanakan? Sudah ya? Kira-kira bentuknya seperti apa? Oke, sudah ya? Tapi sesuai dengan bentuk LKPD, ya lampu tidur. Tapi bentuknya bagaimana? Kreasinya bagaimana? Desainnya bagaimana? Membuat ya? Oke, silakan kerjakan. Kelompok dua? Ya, sudah ada yang dipikirkan? Kelompok sudah ya? Oke, silakan lakukan membuat proyek, desain, dan lakukan sekarang. Ayo, kelompok tiga. Ya, sudah ada yang dipikirkan tadi? Sudah. Kira-kira betul ya? Oke, silakan dibuat, dirangkai dulu. Nah, ini kan 2 kali pertemuan kita. Jadi hari ini ya semua di pertemuan berikutnya kita akan memberikan mungkin ya kan? Satu sampaikan ini. Sampaikan satu orang. Ini sudah dibuat ya. Ini kan? Nah, ini untuk pertemuan sekarang pertama, pertemuan berikutnya selesaikan. Oke ya? Bisa ya? Oke, coba sudah di sini tadi. Yang kedua sampai mana? Mana yang sudah dirangkai, buat, didesain? Ayo. Coba disusun. Sini kelompok 1, ini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3. Mana kelompok 3? Coba kakak lihat dulu. Mana yang sudah dikerjakan? Ini yang sudah mulainya. Kakak sudah bisa kan? Buat. Oke, nah, ayo disimpan ini, semua. Sini buat, diletakkan sini. Sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ayo. Ayo semua. Lampunya di sini saja ada. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 sini satu. Udah lampunya mana? Ini kelompok 3. Punya juga ya. Udah semuanya ya. Belakang semua open dan semua
Sokater, lemnya sama apanya udah ya, sama bola lampu semua, sama sticknya. Nah, ini masih belum selesai juga ya kan? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan mengenai kita mengenai kekuatan itu ya. Ini kembali pertemuan selanjutnya kita kerjakan lagi sampai selesai. Bisa ya? Nah, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan yaitu untuk refleksi sama kalian mengenai pembelajaran kita hari ini, ya. Ya, coba ini kan ini untuk refleksi untuk siswa, untuk anak kami ya. Jadi hari ini pembelajaran kita ada di situ kan namanya ditulis nanti kelasnya hari tanggal. Kemudian perasaan kalian ada di situ kan gambar sedih ya kan? Ya ada gambarnya sangat sedih, ada gambarnya sedih, ya kan? Ada sangat sedih, kemudian biasa saja, kemudian senang. Nah cara membuatnya ini, kalau misalnya pada nomor 1 poin yang pertama, Bapak Ibu mengajarkan kami dengan sebagai cara pembelajaran yang menyenangkan. Kalau sangat sedih, checklist sangat sedih gambarnya nangis. Kalau sedih, checklist dia sedih. Kalau biasa saja, checklist biasa saja. Ada situ gambarnya kan? Kalau senang, dia bucin dia, ya kan? Oke, coba kerjakan. Yuk. Menurut perasaanmu, ya, menurut perasaanmu pada hari ini pembelajaran kita. Ayo, itu dulu. Jadi semua kan, bagaimana perasaannya hari ini ya kan? Kepada kami sudah mengisi dan juga observasi refleksi peserta ini. Hari ini rasanya ada yang senang, ada yang biasa saja ya kan? Nanti rata-rata senang semua. Oke, jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita membuat proyek sebuah bangun tidur, tapi kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk menyempurnakan daripada pertemuan kita ini supaya jadi proyeknya menjadi bangun tidur. Baik ya, jadi pertemuan selanjutnya nanti dilanjutkan proyek ini. Untuk dipresentasikan, ya, kemudian kita melakukan tes namanya. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, siapa bisa menjawabnya? Ya, oke, silakan. Hari ini, ya, semoga kita tetap sehat, bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, selamat pagi. Pagi, luar